Bab 4142, saya tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah putra pemilik Pulau Dewa Pengobatan. Nama saya Ouyang Wufeng. Saya datang ke kota Yonggel hari ini untuk memilih orang-orang yang akan pergi ke Pulau Dewa Pengobatan untuk berpartisipasi dalam konferensi Master Kedokteran. Kami memiliki begitu banyak sumber daya di Pulau Dewa Pengobatan, jadi tentu saja kami tidak ingin merendahkan harga limbah tersebut. Hanya mereka yang lulus ujian yang dapat pergi ke Pulau Dewa Pengobatan dan berpartisipasi dalam konferensi Master Kedokteran. Kata Ouyang Wufeng dengan ekspresi dingin. Apa maksudmu? Siapa yang kamu sebut sampah? Mengapa konferensi Master Kedokteran harus diadakan di Pulau Dewa Kedokteran? Kami memboikotnya. Tak satu pun dari kami akan pergi. Mari kita lihat bagaimana Anda mengadakan konferensi Master Kedokteran. Ya, jangan pergi. Mari kita lihat apa yang kamu lakukan di konferensi Master Kedokteran. Ketika banyak apoteker mendengar kata-kata luar biasa dari Ouyang Wufeng, mereka langsung diliputi amarah. Mendengarkan teriakan marah penonton, Ouyang Wufeng tidak merasa marah sama sekali, dan masih ada senyuman tipis di wajahnya. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu boleh pergi sekarang. Kami tidak akan memaksa siapapun. Hanya saja jika kamu tidak pergi ke Pulau Dewa Pengobatan, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menjelajahi tempat di mana Dewa Pengobatan jatuh, dan kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan Dewa Pengobatan. Terserah kamu mau pergi atau tidak. Kata Ouyang Wufeng perlahan. Apa, tempat jatuhnya Dewa Pengobatan? Saya sudah lama mendengar bahwa Pulau Dewa Pengobatan disebut Pulau Dewa Pengobatan karena pernah ada Dewa Pengobatan yang tinggal di sana. Orang-orang di Pulau Dewa Pengobatan tiba-tiba menjadi begitu kuat. Itu pasti ada hubungannya dengan Dewa Pengobatan. Akankah masih banyak harta karun yang tersisa di tempat jatuhnya Dewa Pengobatan? Pada saat ini, semua orang bersemangat, itulah Dewa Pengobatan. Bagi mereka, Dewa Pengobatan hanyalah sebuah legenda, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang mereka tahu bahwa Pulau Dewa Pengobatan sebenarnya adalah tempat jatuhnya Dewa Pengobatan, bagaimana mungkin mereka tidak pergi dan melihatnya? Sekalipun Anda tidak mendapatkan harta apapun, ada baiknya Anda merasakan suasana tempat tinggal Dewa Pengobatan. Ini seperti bepergian ke tempat di mana orang-orang terkenal dan orang-orang kuno tinggal. Meskipun Anda tidak mendapatkan banyak hal, tetap menyenangkan untuk mengalaminya. Apakah ini benar? Apakah lembah Dewa Pengobatan benar-benar tempat jatuhnya Dewa Pengobatan? Seseorang bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja benar, Anda tidak harus mempercayai saya. Apakah Anda masih percaya pada Presiden Su? Setelah Ouyang Wufeng selesai berbicara, Su Tianshuo segera berdiri. Tujuan diadakannya konferensi apoteker di Pulau Dewa Pengobatan kali ini adalah untuk memilih apoteker yang kuat yang dapat memecahkan misteri kematian Dewa Pengobatan. Su Tianshuo berkata dengan keras. Pada saat ini, sikap semua orang berubah seketika, dan semua orang bergegas mengangkat tangan. Saya pergi, saya ingin mendaftar untuk pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. Aku akan pergi juga. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan berenang sendiri. Tuan Ouyang, cepat buat soal ujian. Saya tidak sabar. Semua orang meminta Ouyang Wufeng segera memberikan syarat penilaian. Dihadapkan pada keuntungan yang benar-benar menggiurkan, hanya sedikit orang yang mampu menahannya. Ouyang Wufeng tersenyum sedikit, lalu melemparkan sebuah gulungan, dan kemudian gulungan itu perlahan terbuka di atasnya. Itu diisi dengan berbagai kondisi penilaian. Semua orang sedikit mengernyit saat melihat kondisi penilaian. Dev juga bingung dan tidak mengerti benda apa ini. Rekan Daoi Dev, ini adalah daftar medis di dunia surga dan manusia. Ini mencatat berbagai penyakit yang memerlukan pengobatan. Anda harus tahu bahwa apoteker sangat langka di dunia para dewa dan manusia, dan apoteker yang benar-benar cakap bahkan lebih langka lagi. Hal ini mengakibatkan beberapa beku yang menderita penyakit tidak dapat menemukan apoteker untuk mengobatinya, atau keterampilan medis apoteker terbatas dan tidak ada cara untuk menyembuhkan mereka. Jadi daftar pencarian medis muncul, sehingga lebih banyak orang dapat melihatnya. Setelah beberapa apoteker yang kuat melihatnya, mereka mungkin dapat menemukan cara untuk mengobatinya. Tentu saja, di balik setiap daftar pencarian dokter, akan ada imbalannya. Tidak ada imbalan, tidak ada yang akan mengambil tindakan. Hanya sedikit orang seperti Zhong Yaosun yang mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa tanpa menyebutkan imbalan. Zhou Lang di samping memberitahu Dev secara rinci tentang daftar medis. Bab 4143, mempersulit. Rekan Daoi Zhou, mengapa ada font merah dan hijau di daftar medis ini? Apakah ada perbedaan? Dev melihat daftar medis yang muncul di udara dan bertanya dengan bingung. Yang merah berarti tidak ada yang mendiagnosis dan mengobatinya, atau diagnosis dan pengobatannya gagal. Yang hijau berarti diagnosis dan pengobatan berhasil dan pasien sudah sembuh. Warna hijau ini akan hilang dalam waktu singkat.
Tampaknya banyak kasus dalam daftar pencarian medis telah disembuhkan. Kemungkinan besar seseorang dari tingkat tinggi telah mengambil tindakan, kata Zhou Lang. Begitu Zhou Lang selesai berbicara, seseorang berkata dengan tidak puas, Tuan Ouyang, jika Anda tidak ingin kami pergi ke Pulau Dewa Pengobatan, katakan saja bahwa mereka yang dapat dicantumkan dalam daftar pencarian medis adalah mereka yang penyakitnya sulit dan rumit. Meskipun mereka adalah apoteker kelas 6, saya rasa itu sulit. Kamu masih ingin kita semua menjadi master kedokteran. Kalau begitu, kita akan pergi ke Pulau Dewa Pengobatan dan menghadiri konferensi master kedokteran. Ketika satu orang tidak puas, dia segera menyatukan orang lain. Ya, jika kamu tidak ingin melepaskanku, katakan saja. Mereka bahkan menunjukkan daftar medisnya untuk kita periksa. Saat kami mengevaluasi daftar pencari pengobatan, apakah maksud Anda semua hadiah dalam daftar pencari pengobatan akan diambil oleh Anda, Pulau Dewa Pengobatan? Ini benar-benar sebuah perhitungan. Semua orang menunjukkan ketidakpuasan yang besar. Jika penyakit yang ada dalam daftar pencarian pengobatan begitu mudah untuk diobati, maka penyakit tersebut tidak akan masuk dalam daftar pencarian pengobatan. Melihat semua orang sangat tidak puas, Ouyang Wufeng masih tersenyum. Semuanya, saya tahu bahwa setiap orang memiliki keterampilan medis yang berbeda dan tingkat kekuatan yang berbeda. Apalagi daftar medisnya penuh dengan penyakit yang sulit dan rumit. Banyak dari mereka hanya menghabiskan banyak uang untuk daftar medis untuk mencari apoteker dengan keterampilan medis yang baik. Sepertinya agak sulit bagi Anda untuk mengobati penyakit yang sulit dan rumit itu. Sekarang, hampir separuh penyakit dalam daftar orang yang mencari pengobatan telah berhasil diobati di Pulau Dewa Pengobatan kami. Anda sekarang perlu mempelajari kasus-kasus yang telah berhasil ditangani sebelum gelap, dan metode yang digunakan. Jika metode yang Anda sebutkan hampir sama dengan metode di Pulau Dewa Pengobatan kami, maka itu akan dianggap berhasil. Tentu saja, aku tidak bisa memberimu hadiah apapun. Bagaimanapun, Pulau Dewa Pengobatan kamilah yang berhasil merawatmu terlebih dahulu. Ouyang Wufeng mengikuti semua orang dan berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung terkejut, dan di saat yang sama mereka juga memiliki pemahaman intuitif tentang kekuatan Pulau Yaoshen. Pulau Dewa Pengobatan telah menyembuhkan hampir setengah dari penyakit sulit yang ada dalam daftar orang yang mencari perawatan medis. Hadiahnya sangat besar. Dapat juga dilihat bahwa keterampilan medis di Pulau Dewa Pengobatan telah melampaui keterampilan asosiasi master kedokteran ini. Bagaimanapun, daftar medis ini bersifat publik, dan setiap orang memiliki kemampuan untuk memilih kasus untuk perawatan di dalamnya. Tentu saja, kami tidak menutup kemungkinan bahwa ada apoteker ahli yang tidak peduli dengan imbalannya dan tidak mau mengambil tindakan. Namun sebagian besar apoteker masih tidak kompeten, jika tidak, mereka hanya akan menyembuhkan penyakit dan mendapat bayaran. Sekarang setengah dari orang-orang dalam daftar orang yang mencari perawatan medis telah disembuhkan oleh Medicine God Island. Stimulasi dan pukulan ini secara langsung membuat para apoteker yang baru saja berteriak-teriak itu menundukkan kepala mereka satu persatu. Banyak orang mulai menghela nafas. Mereka tahu bahwa meskipun kasusnya disembuhkan oleh Pulau Dewa Pengobatan, mereka tidak akan dapat menemukan solusinya. Dari sudut pandang ini, saya tidak punya pilihan selain berhenti, dan saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. Namun banyak juga orang yang mulai melihat daftar medis dan berpikir keras. Berhubung pengobatan di Pulau Yaoshen berhasil, ini membuktikan bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan dan ada caranya. Jadi jika Anda berpikir keras, Anda mungkin bisa menemukan solusinya. Tetapi banyak dari beku yang sedang berpikir keras menggelengkan kepala tanpa daya. Bagaimanapun, penyakit ini membutuhkan kekuatan yang nyata. Shiro, apakah kamu punya ide yang bisa kamu pikirkan? Zhen Huan bertanya pada Zhou Lang. Saya belum memeriksanya dengan cermat. Dengan banyaknya kasus, saya pikir saya bisa menemukan jalan. Huan, apa yang harus kamu lakukan? Bisakah kamu menemukan solusinya? Zhou Lang bertanya dengan cemas. Bab 4144, melewati pintu belakang. Saya tidak mau. Faktanya, orang-orang seperti 4 keluarga besar kita bisa pergi ke Pulau Dewa Pengobatan tanpa mengikuti ujian. Saya hanya perlu meminta ayah saya untuk memberitahu Pulau Yaoshen bahwa tidak apa-apa, dan akan ada kuota internal yang ditentukan. Penilaian semacam ini pasti ditujukan kepada apoteker di level paling bawah. Kata Zhen Huan tanpa rasa cemas sama sekali. Apakah ada kuota internal? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Zhou Lang tercengang. Kamu bodoh sekali. Bukan hanya 4 keluarga besar kita, tapi Persatuan Master Kedokteran mungkin punya kuota, tapi tidak boleh terlalu banyak. Diperkirakan Persatuan Apoteker hanya bisa punya 4 atau 5 kuota, itu bagus. Kata Zhen Huan. Segera setelah Zhen Huan selesai berbicara, Chen Wenliang menghampiri Dev dan berkata, Rekan Daoi Dev, bagaimana perasaan Anda tentang penilaian ini? Saya belum melihatnya, saya kira banyak orang tidak akan bisa melewatinya. Dev mengatakannya dengan jujur.
Kamu tidak perlu khawatir, rekan Daoi Dev. Aku punya 5 tempat di tanganku. Bahkan jika kamu gagal dalam ujian, kamu masih bisa pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. Bahkan jika saya, Presiden Asosiasi Farmasi, melewati pintu belakang, saya pasti akan memberi tempat kepada rekan Daoi Dev. Kata Chen Wenliang. Dia datang ke sini hanya untuk memberi kuota kepada Dev. Jika ini terjadi, Dev harus bergabung dengan Asosiasi Apoteker Zhongyu meskipun dia tidak mau. Dev tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata, di dalam, kuota, dan pintu belakang. Nampaknya para biksu di dunia surga dan manusia ini tidak bisa lepas dari kecanggihan dunia sekuler. Tidak peduli apapun dunianya, kekuatan seringkali menjadi hal yang paling penting. Di mata keluarga bangsawan ini, Persatuan Master Kedokteran bisa mendapatkan tempat yang tidak bisa dilewati orang lain melalui pintu belakang hanya dengan melalui pintu belakang. Mereka malah berinisiatif memberi tempat, ini bedanya. Beberapa orang telah bekerja keras untuk mencapai Roma. Beberapa orang sudah berada di Roma segera setelah mereka lahir. Presiden Chen, saya tidak ingin kuota ini jika saya tidak memilikinya. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan kuota untuk kedua teman saya. Mereka ingin bergabung dengan Asosiasi Apoteker Zhongyu. Presiden Chen, menurut Anda tidak apa-apa. Dev menunjuk ke arah Liu Ruyan dan Nihang dan berkata, tentu saja, ini semua soal kata-kataku. Chen Wenliang mengangguk. Kalau begitu terima kasih, Presiden Chen. Jika Anda butuh sesuatu, katakan saja kepada saya. Selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan melakukannya. Dev berkata dengan penuh terima kasih. Dia tahu bahwa alasan mengapa Chen Wenliang memberi peluang dan kuota kepada Liu Ruyan dan Niheng adalah karena wajahnya. Di dunia dewa dan manusia, semua orang menggunakan satu sama lain. Jika Dev tidak menunjukkan bakat absolut dalam formasi, Chen Wenliang tidak akan mampu melakukan hal yang sama. Jadi Dev harus membuat Chen Wen merasa nyaman. Sama-sama, rekan Daoi Dev, saya akan pergi dan meminta tempat. Setelah Chen Wenliang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia hanya memberikan satu kuota kepada Dev. Sekarang antara Liu Ruyan dan Niheng, Chen Wenliang harus pergi dan mendapatkan satu kuota lagi. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, maka salah satu orang dalam Asosiasi Apoteker Wilayah Tengah harus memberikan kuota tersebut dia. Keluarkan. Setelah Chen Wenliang pergi, Zhen Huan menyeringai dan berkata, Silang, saya lihat kamu tidak memilikinya. Asosiasi Apoteker punya kuota, tidak mungkin 4 keluarga besar kita tidak memilikinya. Huan sangat pintar, kamu benar. Zhou Lang berkata dengan penuh kasih sayang. Kasus-kasus dalam daftar medis ini mungkin tampak sulit, tetapi setelah dilihat secara menyeluruh, tidak sulit sama sekali. Saat ini, seseorang tiba-tiba melompat dan melayang di udara. Ketika banyak apoteker di wilayah barat melihat orang ini, mereka langsung berteriak kegirangan, Zhong Yaozun, dengan campur tangan Zhong Yaozun, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Meskipun daftar pencarian medis kaya akan imbalan, Zhong Yaozun tidak menghargai imbalan tersebut, jadi dia belum mengambil tindakan. Hahaha, Zhong Yaozun sudah maju. Aku penasaran betapa bangganya Pulau Yaoshen sekarang. Zhong Yaozun, pria baik yang memiliki keterampilan medis luar biasa dan juga bersedia memberikan amal. Beberapa orang mengenal Zhongqing, dan beberapa tidak mengetahui Zhongqing, tetapi banyak orang telah mendengar nama Zhongqing. Bersambung.